Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sidqi wa tawaffa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Qur'an. Yang saya hormati Ustaz Dr. Hendra Khalil MA, Haji Ipung, para alim ulama, para tokoh yang saya cintai, para Bapak Ibu yang mudah-mudahan senantiasa diberi segala karunia, nikmat, dan macam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berbuat lebih banyak untuk amal soleh menjelang hari akhir hayat. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat untuk selamat dunia akhirat. Saya diminta tadi pagi, harusnya Ustaz Dr. Nulikma ini yang istimewa. Jadi saya tanya apa materinya? Ya saja lah. Kalau orang mendadak itu nggak boleh didikte materinya ya. Cuma begini kita harus menyisipkan ya. Saya ada ya kalau pegang mic selalu habis seperti ini. Menyedot energi. Iya. Ada ini habis juga ini. Ini volumenya memang kecil ya, Pak Zur, benar? Zainal, kurang kencang. Yang keren itu mic yang merah, Pak. Yang merah itu. Kalau ini agak ke dalam suara. Ada yang, agak gede ini aja volumenya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kejadian genosida di Palestina masih berlangsung sampai sekarang. Saya perlu menyampaikan ini karena kemarin saat saya ceramah di BSD ada ibu-ibu yang ngobrol, saya pengajian terus ini Ustaz, sudah bosan saya dengar Ustaz selalu ceramah tentang Gaza, Palestina, Gaza, sudah bosan. Saya bilang gini, ya ibu-ibu tinggal dengar aja bosan. Itu Benyamin Netanyahu tidak bosan untuk ngebom ibu-ibu, ngebom anak-anak, ngebom sekolah, masjid, gereja, rumah ibadah. Sampai sekarang seluruh dunia jadi ahli matematika. Sekarang udah menghitung kemarin 17.000, sekarang 18.000. Ini problemnya. Kalau bosan ya, kita juga semua bosan ya, tidak mau lagi ada berita seperti ini. Tapi apa dinanya kita, Israel tidak pernah mendengarkan seruan dunia. Dan memang dalam Al-Quran juga, Israel dengarkan manusia, Allah saja tidak didengar. Nah artinya saja mereka bunuh berkali-kali itu. Nanti kalau kosong dari Nabi, mereka minta Allah turunkan Nabi. Diturunkan Nabi, akhirnya Nabinya mereka bunuh. Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Isa pun akan mereka bunuh. Walaupun keyakinan kita Nabi Isa tidak dibunuh, wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tapi keyakinan mereka Nabi Isa mati juga mereka bunuh. Ya. Jadi memang luar biasa, lebih kejam daripada Fir'aun. Kalau Fir'aun itu sangat kejam disebut dalam Al-Quran dengan istilah su'ul adab. Ya, wa innajainakum min ali fir'aun yasumunakum su'ul adab yudabbihuna abna'akum yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari
penyiksaan Fir'aun yang menyiksa kalian dengan su'ul azab, sesadis-sadisnya azab, sekejam-kejamnya azab. Ya, penyiksaan. Apa itu? Yudzabihuna abna'akum, mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian, tapi Fir'aun wa yastahyuna nisa'akum, membiarkan hidup anak perempuan dan ibu-ibu. Fir'aun yang membantai anak-anak saja disebut sangat bengis, sangat kejam, su'ul azab oleh Al-Quran. Ternyata ada manusia yang lebih kejam, lebih sadis dari Fir'aun. Namanya Bani Israel. Benyamin Netanyahu pemimpinnya yang setiap kali ceramah dia mengaku saya sebagai keturunan Nabi Yusuf. Nah, ngakunya dia keturunan Nabi Yusuf. Tapi dia membantai. Nabi Yusuf menyelamatkan, Nabi Yusuf membantu orang yang kalau dengan krisis 7 tahun dibantu. Dia membantai tidak hanya anak laki-laki, anak perempuan, ibu-ibu hamil, anak belum lahir, anak di inkubator, dibomnya rumah-rumah, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, semua dia bom. Jadi Israel ini lebih kejam daripada Fir'aun. Jadi kalau Fir'aun sempat bangkit dari kubur, ketemu dengan Benyamin setan Yahu, kaget dia, aduh, ada yang lebih kejam dari saya, kata Fir'aun. Kaget Fir'aun barangkali ya, melihat ada manusia yang lebih kejam dari Fir'aun, yaitu Israel, dipimpin oleh Benyamin setan Yahu itu. Nah, bagaimana tidak? Saya tidak pernah tinggal, sebab kalau saya pulang malam habis ceramah itu sendirian, Pak. Kadang-kadang ada bawaan berkat dari ceramah itu nggak bisa dibiarkan, besok basi. Nah, sambil diselesaikan itu bawaan nonton TV, nontonnya itulah jadi pembantaian. Di satu sisi kita sedang makan, di satu sisi melihat korban-korban pembantaian. Jadi tidak bisa tidak, ibu-ibu terpaksa harus jangan bosan mendengar berita ini dengan tujuan agar tergerak selalu membantu, mendoakan mereka. Paling tidak dalam setiap sholat, ya, di sholat wajib dengan kunut azila. Saya lihat ibu-ibu banyak di belakang, di luar ya. Barangkali yang di depan agak maju lagi, Bu. Biar tidak di luar nggak enak ya, ini coba. Nanti pada di tangga pula. Ibu-ibu yang di depan agak maju, supaya memberi. Sebenarnya bapak-bapak masih luas ya, dari ke sini. Ayo ibu-ibu. Ayo. Saya doakan yang paling depan diberkahi, ilmunya barokah, rezekinya berlimpah, anaknya soleh dan solehah, jadi hafiz dan hafizah, suami setia. Yang paling belakang suami kami lagi. Jangan ya. Makanya masuk ke dalam. Ya, nanti yang terlambat terpaksa melangkahin. Nah ini ya, ibu sekalian, jangan bosan untuk kita membantu yang kita mampu. Nabi SAW ketika ada sahabat yang dibantai oleh dua suku, Ri'alin dan Ridwan, Nabi berdoa sampai sebulan tidak berhenti-henti untuk mendoakan kehancuran bagi pembantai itu. Qala Rasulullah SAW, syahran mutatabi'an fi zuhri wal asri wal maghrib wal isya wal fajr fi kulli duhuri minas salat wa yu'amman man khalfahu. Rasul telah berkurun nazilah selama sebulan berturut-turut, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar dan subuh, di setiap akhir rakaat terakhir salat, wa yu'amman, dan diakhirkan oleh seluruh sahabat di belakang beliau. Tak henti-hentinya Pak. Nabi berdoa, Allahumma shdud wa ta'ala Ridwan wa Ri'lin. Ya Allah, binasakan
Ri'lin dan Tikwa, suku yang membantai kaum muslimin. Dan itu semula tak henti-hentinya, baru habis ketika datang bencana gempa dahsyat, habis suku itu. Ya, Nabi saja berdoa tak henti-hentinya sebulan. Karena pembantaian yang dilakukan sangat tinggi, hanya beberapa sahabat yang mereka bunuh. Nah, sekarang sudah 18.000 lebih, itu yang terhitung. Yang tak terhitung berapa lagi? Yang luka-luka berat di rumah sakit sudah 70.000. Yang di dalam gedung runtuh terkubur nggak tahu berapa jumlahnya, ribuan pula. Belum lagi yang sekarang menderita sambil di kemah-kemah, hujan lebat, banjir kemahnya, penyakit menular pun terjangkit semua. Dunia ini sudah buta. Sayangnya kita hidup di zaman ini ya. Kalau genosida ini terjadi zaman dulu seperti Amerika membantai Indian sampai habis tuh orang asli Amerika Indian itu dibantai oleh mereka. Tapi itu zaman lalu kita tidak hidup. Kita tidak mungkin, mungkin tidak dihisab yaumil akhir. Sebagaimana orang-orang Australia membantai habis aborigin. Suku asli di Australia sekarang sudah tak ada lagi, mungkin ada sisa-sisanya saja. Kita tidak tahu itu karena bukan zaman kita. Tapi genosida hari ini terjadi zaman kita, yang mengaku tidak ada lagi penjajah di dunia, mengaku HAM hidup tinggi, mengaku demokrasi, tapi semuanya adalah bualan semata. Kita saksikan itu, masalahnya itu. Yaumil akhir berat, sidang dan hisab. Kita tahu dan kita akan dihisab. Makanya kalau ada kajian, ikutilah walaupun ibu-ibu sudah jenuh dan bosan. Ketika itu saya minta izin, Bu, biarkan saya bicara ini. Karena yang lainnya pada pengen bagaimana solusinya, bagaimana pribadi kita membantunya. Dan ini kewajiban. Ketika seorang bisa mampu dengan kekuatan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, dengan kekuatannya, bantu dengan senjata, bantu tank baja, bantu dengan pesawat tempur dan tentara. Ternyata semuanya tak ada. Tentaranya sedang asik latihan. Ya, tank bajanya dibiarkan parkir di tempatnya. Pesawat tempur parkir di hanggarnya. Tidak ada yang digerakkan, semuanya ditunggu sampai karatan, nanti hancur, expire, diganti yang baru. Tentaranya sedang tidur lelap di ketiak ininya sambil menyaksikan genosida terjadi. Maka kita harus menyiapkan diri kita untuk yaumul hisab. Terakhir Abu Ubaidah berpidato, sesungguhnya kewajiban jihad menjaga Masjidil Aqsa adalah kewajiban umat Islam seluruh dunia. Tapi hari ini bukan hanya Masjidil Aqsa, anak-anak dibantai, ibu-ibu dibantai, kaum muslimin tidak menunjukkan pembelaannya. Tidak ada Islam, tidak ada Arab, semuanya tak peduli. Baiklah kata mereka, ya kami akan menjaganya. Seandainya ini adalah ceramah atau pidato saya yang terakhir, lalu kami habis dibantai, ya nanti di yaumul hisab kami tidak akan menuntun dan kami sudah memaafkan kalian semua, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin. Itu pidato terakhir Abu Ubaidah, yang saya tidak tahu setelah itu masih ada nggak pidato lagi. Tidak tahu kalau ini terjadi genosida. Nanti kita bicara sama anak kita yang sekarang masih kecil ya. Nah, tahun 2023 akhir ada suku bangsa bagian dari orang Arab di Gaza. Sekarang mereka sudah tidak ada. Sebagaimana dulu ada aborigin di Australia, ada India di Amerika. Dan wajar saja Amerika, Australia jadi pendukung atas Israel. Ya, Israel itu hanya go to hell. Jadi kita cerita nanti sama anak kita, tidak ada lagi suku bangsa itu, sudah dibantai. Ya, memang Australia, Amerika pembantai yang melenyapkan suku bangsa manusia. Makanya sekarang mereka berpura-pura saja itu. Setiap kali PBB mau menyuruh gencatan senjata, diveto oleh Amerika. Dikirimnya lagi senjata, dikirimnya kan 2 kapal induk, 10.000 tentara. 10.000 tentara itu Amerika sudah siapkan. Umat Islam 1 biji pun tak ada yang ke sana.
Ya. Nah, ini maksud saya menyampaikan ini adalah urusan kita semua, bukan urusan orang Gaza. Karena mereka culas, mereka Yahudi itu disampaikan Quran sebagai umat yang paling banyak berbohongnya, paling banyak propagandanya. Ketika Amerika membantai 1,5 juta orang di Amerika, di Irak, dia bikin framing bahwa perkara Irak itu bukan perkara umat Islam. Ini bukan perang agama, ini perang politik. Bangsa Arab yang punya urusan. Akhirnya mereka alasan mencari Saddam Hussein. Ketika orang Arab sudah bergerak, dia bicara lagi, ini bukan masalah orang Arab, ini adalah masalah negara Irak. Lalu orang pun mengecil untuk memperhatikan Irak, orang Islam di Irak. Setelah mereka bantai segitu, kata mereka, ini bukan masalah Irak, ini masalah Saddam Hussein dengan Amerika. Itu juga terjadi framing itu ketika Afghanistan. Itu pun 1,5 juta orang dibantainya, Bu, termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Kata mereka masalah Afghanistan, masalah Arab. Mereka kecilkan lagi, bukan masalah Arab, ini masalah negara Afghanistan. Bukan masalah pemerintah Afghanistannya, tapi pemberontak yaitu Osama bin Laden yang ngebom gedung di Amerika. Jadi ini masalah Osama bin Laden. Sama, dia bantai ibu-ibu, dia bom anak-anak, dia bilang ini bukan masalah Islam, ini bukan perang agama, ini masalah Palestina. Oh, bukan masalah Palestina, ini masalah Gaza. Dia kecilkan lagi, oh ini bukan masalah Gaza, ini masalah Hamas dan Amerika. Dibikinnya buta umat ini. Tapi faktanya tidaklah perkara Hamas yang mereka bantai, ya. Tapi mereka bilang ini masalah Hamas. Yang jelas, yang dibantai oleh Israel itu anak-anak yang belum pernah ketemu Hamas, yang tidak tahu pegang senjata, anak bayi, ya. Tapi mereka perkecil masalah itu, dikatakan ini masalah Hamas versus Israel. Begitulah beritanya sampai sekarang umat nggak peduli. Oh, masalah Hamas. Ditambah lagi muncul ustaz-ustaz yang menjelek-jelekkan Hamas, mengatakan Hamas Syiah, tidak perlu dibantu, Hamas begini. Fitnah-fitnah muncul. Saya mau tanya ibu, kalau ada kucing, ya, dibantai di depan pondok pesantren Beki, nggak usah dibunuh, Bu, ya. Dipatah-patahin kakinya 10 ekor aja, ya, sambil berdarah-darah patah kakinya, kan, bukan dicopot, dipukul pakai golok, setengah kakinya diuntai-untai ini, 10 ekor berdarah-darah, di-shoot, diviralkan. Kira-kira dunia marah tidak? Paus Benedictus Franciscus marah tidak? Marah, ya? Marah nggak kalau ada kucing kakinya dipukul pakai balok dan golok, tapi nggak putus, berdarah-darah, dibiarkan 10 ekor, diviralkan di medsos. Ngamuk nggak Amerika? Ngamuk nggak Inggris, Jerman, Prancis? Orang Arab itu ngamuk. Yang paling dekat di sini, Banser pun ngamuk. Ngamuk Banser, datang ke Beki dia. Siapa yang matahin 10 kaki kucing? Itu 8.000 lebih yang pecah kepalanya. Kalau kita lihat di YouTube, nggak bisa di-blur. Yang dikirim video langsung dari Gaza. Ya, panjang jalan bisu dari sini ke situ. Masya Allah, setiap yang luka dilihat, ya, yang pecah kepalanya. Ada lagi yang kita lihat utuh dari kiri, ya, disut. Pas dibalikan, Masya Allah, berluka darah semua sebelah sini. Lalu disut lagi, yang kakinya, yang dilihat dari kepalanya nggak apa-apa, nggak ada luka, di tangannya nggak luka, di badannya sampai ke bawah nggak luka. Tapi diangkat kedua kakinya itu tinggal tulangnya saja, sama daging menjuntai-juntai, darah menepes-nepes. Kedua kakinya kelihatan tulangnya itu, ya. Sebelah sananya lagi dilihat ada anak-anak yang tergeletak dari belakang kelihatan, tapi darah semua sekujur tubuhnya. Nah, itu oleh YouTube di-blur
oleh medsos diblur, sehingga orang kalau dia diberita dilihat aja yang selamat-selamat itu, yang selamat, yang dari runtuhannya selamat, yang di rumah sakitnya selamat, ada luka dikit di kepala gitu doang. Nah ini tidak boleh melupakan kita dengan bangsa Palestina ini. Jadi akhir tahun 2003 ini ditutup dengan peristiwa kelam, ya, peristiwa pembantaian atas umat Islam. Mau tahu kalau zaman Islam berkuasa tidak ada hal seperti itu. Lihatlah semua peristiwanya, tidak ada perang dunia, pembantaian. Yang ada umat Islam membebaskan yang dibantai oleh pemimpin mereka. Nah ini karena mereka. Kita lihat aja lah di mana negeri yang Islamnya mayoritas itu minoritasnya terjaga. Di Indonesia aja buktinya. Kita mayoritas, ya, Ciputat ini Islam mayoritas, di Jabodetabek Islam mayoritas. Ada nggak gereja di sini, Bu? Ada jemaahnya yang dibantai? Nggak ada. Kita sangat menghormati mereka yang beragama. Nah ini, jadi jangan bosan ibu-ibu, ya, kalau ada pengajian tetaplah dengar sambil terus mendoakan mereka. Sebab kita akan dihisab karena kita kesialan hidup di zaman peristiwa ini terjadi, sementara tidak bisa berbuat apa-apa di tengah 8 miliar manusia yang 2 miliarnya umat Islam, tapi mulutnya bisu, mata buta, telinga tak mendengar, sumun bukmun hamil bahum. Nah mereka tidak akan bisa kembali mempertanggungjawabkan yaumil akhir nanti, ya, berat semuanya. Dan nah inilah yang sebagai pengantar saya sampaikan, karena banyak protes kajian di mana-mana, sudah bosan. Padahal Nabi tidak bosan sebulan berturut-turut berkunut nazilah. Pertanyaan kita, kenapa Nabi kunut nazilah tidak membalas serangan? Itu awal hijrah. Awal hijrah Nabi belum kuat, ekonomi belum kuat, angkatan bersenjata tidak kuat. Lalu ada 2 suku berpura-pura masuk Islam, kepala sukunya menghadap. Mereka ingin ada yang ngajarin Islam pada mereka. Nabi kirimlah 5-7 orang sahabat hafal Quran untuk mengajarkan Islam di tempat mereka. Jadi kepala sukunya pulang ke kampung halamannya, tahu-tahu sampai di sana disembelihnya sahabat yang 5 orang ini. Ditipu. Mereka pura-pura masuk Islam, lalu mereka membantai. Nabi mau menyerang, belum ada kekuatan, baru hijrah. Belum ada kekuatan ekonomi, senjata, militer. Kalaulah Nabi memiliki kekuatan militer, lihat peristiwa Khaybar. Lihat sebelumnya pengusiran Bani Qainuqa kalau nggak salah, yang melecehkan seorang perempuan muslimah. Tidak boleh seorang pun yang menghinakan seorang ibu-ibu muslimah. Maka terusirlah semua orang Yahudi yang telah menghinakan kaum muslimin. Bukan Islam yang memulai. Ya, satu muslimah. Tapi sekarang udah berapa muslimah? Itu ibu-ibu yang di Gaza itu muslimah bukan, Bu? Hah? Nah, kemana kita cari pembelaannya? Semuanya takut dengan Israel. Wal asri, demi masa kita hari ini akan menyaksikan semua akan dihisab. 1 detik yang kita lalui dari umur yang Allah berikan rezekinya, usia ini akan dihisab. Kalau tahu sudah 2 bulan lebih, bahkan Benyamin Netanyahu sudah proklamasi minimal dia akan ngebom lagi ini sampai 2 bulan ke depan, minimal. Tak henti-hentinya, minimal. Dan akan meneruskan. Kalau setelah 2 bulan ini masih dimungkinkan, akan diteruskan pengeboman. Dan hari ini mereka memulai membanjiri terowongan Gaza. Ya kalau dia sesungguh begitu, dunia diam saja, memang betul-betul terjadi genosida. Benaran habis sudah. Karena apalagi mereka nggak peduli, ya. Anehnya itu PBB, ada pejabat PBB di sekolah PBB, di tempat pengungsi PBB dibom oleh Israel. PBB-nya diam saja. Aneh, ya. Jadi Israel itu di atas PBB. Atau memang PBB itu pura-pura saja PBB, padahal Yahudi semua yang berkuasa di PBB. Patutlah kita menuduh seperti itu, karena orangnya sendiri, orang PBB sendiri dibom Israel, dapat puluhan yang mati, nggak peduli juga.
Nah, saya selalu sampaikan ke saya bilang kita tidak cukup jadi ulama. Ya, kalau jadi ulama saja nanti kita berdakwah diintelin, ditangkap, masuk penjara. Maka cita-citanya lebih tinggi ulama dan penguasa. Untuk jadi penguasa tidak mungkin dengan santai-santai, harus menguasai ekonomi, kuat fisiknya. Nah, kalau kita sebentar-bentar sakit, ya ini kita nggak tahu. Kalau Gaza itu berpindah ke Indonesia, mungkin pelakunya bisa Cina, bisa yang lain. Nanti kalau mereka sudah mayoritas di Indonesia ini, karena memang mereka sudah dipasok banyak, oleh jutaan Indonesia sekarang dengan kedoknya sebagai tenaga kerja. Kalau bukan anak-anak kita yang ngatur dengan syariat, maka kita tak tahulah nanti anak kita yang lagi lucu-lucunya ini kan, yang ibu bawa ini. Kalau meninggal kita nggak tahu anak kita ini. Apakah nanti mereka yang akan ngatur Indonesia, atau Indonesia akan digazakan pula? Bukan tidak mungkin, ini sudah terjadi yang beberapa kali coba. Pembantaian India sudah terjadi, pembantaian Aborigin sudah terjadi. Sekarang lagi proses pembantaian Gaza. Nah, kalau tidak, umat Islam yang memegang kekuasaan, Indonesia akan terjadi pula di Aborigin kan, di India kan, di Gaza kan. Dan berulang lagi. Wal asri, demi masa, demi waktu, Allah bersumpah setiap ada kejadian di setiap waktu itu akan ditanyakan kepada kita. Apalagi Nabi bersabda bahwa yang pertama dihisab terkait dengan hubungan kemanusiaan adalah nyawa. Yus'aluna an dima'i ikhwatihim, akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap darah saudaranya yang tertumpah. Nah, kita ditanya nanti darah saudara kalian yang tertumpah. Kebetulan kita di masa ini, wal asri, demi masa. Allah bersumpah demi masa, menunjukkan bahwa setiap waktu itu akan ditanya. Bukan setiap tahunnya, bukan setiap bulannya, setiap hari, tiap menitnya ditanya. Kamu diberi umur, berapa umurmu? Ya, apa yang sudah kamu lakukan dengan umur tersebut? Ternyata manusia rugi dalam hal waktu, manusia rugi. Wal asri innal insana lafi khusr, semuanya rugi karena banyak yang lewat. Kalau kita buka Al-Quran, Allah bersumpah demi waktu ini banyak sekali. Wal asri, wal laili, wal duha, lagi wal fajri, demi waktu fajar, demi duha, demi siang, wal nahari, was subhi, demi subuh. Tak ada yang lewat, semua waktu tersebut. Wal asri, demi waktu asar. Secara umum wal asri adalah waktu yang terpakai. 5 menit lalu ada anak tampil. Kapan itu? Udah lewat, itu wal asri. Asri itu hanya memeras, asoro memeras. Waktu asar disebut asar kenapa? Kenapa Pak? Waktu asar disebut asar? Karena manusia dari pagi sudah memeras keringatnya. Dan banyak orang di waktu asar merasa untung. Kuli bangunan di waktu asar, terima honornya, gajinya. Dari pagi berpanas-panasan, berhujan-hujanan, di waktu asar terima honornya. Nah, biasanya orang merasa untung karena terima gajiannya. Nah, saat itulah manusia tertipu biasanya. Ya, manusia tertipu, dikira di waktu asar itu dia sudah mendapatkan hasil. Kalau usia manusia dihitung sejak lahir itu terbit matahari dan kematian itu tenggelam matahari, maka terbit itu di waktu subuh, tenggelam di waktu maghrib. Kira-kira kalau umur manusia rata-rata 60, waktu asar itu umur berapa? Subuh 0 tahun, maghrib 60, tenggelam matahari. Katakanlah zuhur itu 30 lah ya, 30 tahun, lagi panas-panasnya itu. Nah, kalau duha, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib. Duha kira-kira umur 15. Terbit matahari 0 tahun waktu subuh. Duha 15 tahun. Zuhur 30 tahun. Asar berapa? 45. Udah 45, 50. Saya tanya, kayaknya ini umurnya segitu kayaknya. Ada yang sudah lewat asar kayaknya. Ada yang menjelang asar, ada yang sedang asar.
Kalau saya masih 17 tahun. Banyak orang yang sudah menjelang maghrib, dia merasa waktu duha aja, merasa waktu zuhur. Kalau sudah menjelang maghrib, artinya matahari sudah tenggelam. Waktu hidup tinggal sebentar. Wal asri demi masa. Umur 45 sampai 59 tahun itulah. Di saat-saat orang merasa untung, di saat usahanya menghasilkan, cobalah. Kalau orang menikah umur 20, 25, lalu dia berusaha, kayaknya lagi susah-susahnya itu di umur 25 itu. Sampai umur 30, 35, nanti umur 36 sudah menghasilkan. Sudah mulai beli rumah kecil. Umur 40 ya. Nanti udah matang dia umur 45. Kalau dulu dia ngontrak di umur 25 baru nikah, apalagi yang masih kuliah S2, S3, sekarang sudah punya kontrakan. Umur berapa? 45. Punya kendaraan. Umur berapa? 45 ke atas. Umur 50 makin stabil aja. Kalau dulu dia cari duit, sekarang duit cari dia. Udah mulai dia banyak waktu luang karena dia sudah berjalan sistemnya. Tapi itu orang, nggak tahu kalau kita nggak tahu ya, umur 50 masih ada yang dikontrakan, masih ada yang umur 50 belum punya kendaraan. Tapi biasanya disitulah orang merasa dia stabil. Tapi kata Allah, innal insana lafi khusr. Manusia rugi semua. Secara duniawi sih rugi. Kalau di usia 25, usia 30, ya mereka susah makan enak baru nikah, makan ayam susah, hidupnya makan bayam aja, makan bayam, bukan ayam, bayam, nambah susah. Ting 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 ting, ada bakso lewat depan rumah, aduh kalau beli bakso nggak bisa makan. Ini uang untuk beli beras, kalau beli bakso gimana? Perhitungan banyak. Akhirnya kontrakan juga belum bayar 4 bulan, diomelin ibu-ibu pemilik kontrakan, diusirnya, pergilah kau. Kasihan sekali. Akhirnya dia beriktikad, saya akan kerja keras supaya tidak lagi susah makan ayam, ya biar kita punya mobil mewah. Tahu-tahu berhasil di waktu asar, mau 50, dia beli bukan hanya makan ayam, kandang ayam dia beli, peternak ayam dia punya, restoran ayam dia punya, tapi tetap tidak bisa makan ayam karena tubuhnya sudah lengkap. Ada kolesterol, diabetes, asam urat, jantung juga bermasalah, tekanan darah tinggi juga. Dan dia sangat patuh kepada titah dokter. Kata dokter, nggak boleh makan daging ya Pak, pagi ini darah tinggi. Ini gimana? Teh, kopi, sirup? Waduh, nggak boleh Pak, diabetesnya 400. Kata dokter nggak boleh. Yang kondangan dia cuma bisa celang-celang. Aduh, dilihat orang nggak ambil. Apalagi undang santri ya. Wow, kalau undang santri itu setiap waktu semua lewat, semua diambil tuh. 2 potong sampai menggunung itu. Iri dia. Kalau dia gimana? Wah, dendeng. Ingat kata dokter, apa ini? Darah tinggi lewat. Ayam rendang. Ayam rendang sama ini. Ingat kata dokter, Pak, diabetes Pak. Lewat. Lihat lagi, ada apa namanya yang enak tuh, sambal, ada kentangnya, ada irisan daging-daging itu. Waduh, kentang, karbo juga karbo. Padahal dia sudah ambil nasi, tapi nasinya itu beras merah. Sampai di ujung kalau ada lalapan doang. Barulah dia rebus-rebusan lalapan. Sepenuh itu lalapan semua. Karena dia ngambil begitu, orang makan enak-enak, dia cari tempat yang paling pinggir, cari-cari di mana yang malu lah dia kelihatan begitu. Akhirnya dia duduk paling pinggir dekat pagar situ. Tahu-tahu dia lagi makan di situ, ada kambing lagi makan tanaman situ. Ngomong kambing, kita sama-sama makan rumput. Itu makanan di waktu asar itu ya. Beli mobil mewah, kalau dulu susah. Sekarang udah punya mobil mewah, tapi dia semakin sibuk di kantor. Dari pagi, dari subuh udah berangkat. Itu mobil mewahnya itu yang menikmati supirnya. Gajukan, polisi tidur, hantam aja. Katanya mobil mewah. Pagi dia antar bosnya, sore dia
jemput bawa pulang. Supirnya yang menikmati. Gila rumah mewahnya kan dia? Enggak, dia cuma beli aja. Di belakangnya ada kolam renang, sebelah kiri kanannya banyak taman. Tapi pembantunya yang menikmati itu tiap hari. Pembantunya jam 2:30 udah bangun, udah olahraga. Olahraga pembantu itu nyikat kamar mandi, nyuci ini, nyuci, udah olahraga. Udah matang semua, ya bosnya baru bangun. Kenapa? Bosnya pulang kemalaman. Nanti berangkat pagi-pagi itu. Pembantunya, bosnya sampai di kantor jam 9, jam 9, pembantunya sudah kelar jam 9. Udah nyuci, udah ngepel, keringatan dia. Keteknya basah segala. Lompat kalau berenang dia sampai jam 10:30, buka TV, nonton sinetron sampai pembantunya. Bosnya lagi bingung di kantor, ini target. Ngomelin anak buah, bagaimana ini? Kok ini aja nggak bisa? Meeting sampai sinting di kepalanya. Meeting terus di kantor. Pembantunya sudah renang-renang di kolam renang belakang. Baru nanti libur hari Sabtu, hari Ahad. Itu kolam renang itu udah didahakin, udah buang dahak, udah kencing plus tuh pembantunya dari Senin sampai Jumat. Nah bekas kencing itu nanti dipakai bosnya tuh hari Sabtu dan hari Ahad. Terkecoh dengan dunia ini ya. Karena itu hati-hati di waktu asar manusia merasa untung tapi rugi. Ya. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Yang tidak akan pernah rugi orang yang beriman, beramal soleh. Kenapa? Setiap hidupnya ini mentauhidkan Allah, dominasi hidupnya ketaatan. Karena itu untung semua dia, mau dia miskin, mau dia kaya, semuanya bermanfaat buat dia di dunia, buat dia di akhirat. Liburan sekarang apa program? Ya, ini liburan sampai tanggal berapa ini? 3. Setahun ini ya. Jadi bu, ini waktu jangan sia-sia. Anak-anak kita libur dengan hafalan 5 juz, nanti pas masuk lagi mesti setor balikin lagi tuh hafalannya 5 juz. Jangan sampai hilang, nggak dijaga. Jadi bikin time-nya, dibikin schedule, bangun tidur, mengerjakan kapan. Kalau jalan-jalan ya kasih tantangan. Boleh jalan-jalan, mengerjakan dulu 5 juz, kita jalan-jalan. Itu jangan hilang hafalannya, ilmunya. Dakwah selama liburan. Selama liburan ajak tetangga, ya anak-anak kita menjadi imam bagi musola-musola terdekat yang laki-laki, yang perempuan, ngajarin tahfiz biar ada faedahnya. Jangan libur selibur-liburnya. Biasanya kita di sini ada ini ya, super camp. Nah di pondok kita ada super camp, tahfiz, menjaga hafalan, menambah hafalan. Kalau di pondok ya program pesantren. Kalau kita, dan yang paling penting ada masalah juga nih, masalah akidah. Nanti mereka nakalan, mereka urusan mereka itu jangan sampai ada ikut-ikutan. Termasuk tahun baru. Kalau pesantren tidak libur, memang sudah bertahun-tahun kita nggak libur. Nanti liburnya di hari Idul Adha, 10 hari sebelum Ramadan dan setelahnya. Itu di pondok. Memang kita lewatkan. Biasanya kita di pondok itu santri-santri tidurnya setahun. Malam tahun baru itu nggak apa-apain. Ya, habis Isya kita kajian, tidur, ya di akhir tahun 2023. Nanti pas bangun tahu-tahu 2024. Iya, tidurnya itu tahun 2023 Pak. Pas bangunnya di awal dengan bersyukur kepada Allah, tahajud berjamaah. Tapi masalahnya kami ini ada kendala pula. Wali santri, orang libur, pondok lain libur, sekolah libur. Lah kita kan bilang itu kan pondok lain, sekolah lain. Gak bisa, kami pengen libur juga. Ternyata ada agenda mau merayakan tahun baru bersama anak-anaknya. Dan saya bilang rayakan alami ibu sama bapak sama anak ibu di pondok tetap tidak libur. Cari alasan, cari minta izin. Ya kita tegas ya dalam perkara ini ya. Bagi terkait akidah, hati-hati. Lakum dinukum waliyadin. Kita anggap sepele di dunia, tapi tidak ada masalah yang sepele di akhirat. Banyak orang terkecoh ketika dicatat amalan sepelenya, dia sangka tidak dihisab. Lalu kaget dia ketika terima kitabnya,
Mereka berteriak, mereka panik, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Al-Kahfi 49. Aduhai, kitab apakah ini? Disangka ini masalah sepele, tidak akan dihisab, tidak akan dicatat, dianggap ini tidak bermasalah. Ma li hadzal kitab la yughadiru, ternyata tidak ada yang ditinggalkan. Yang kecilnya saja dicatat. Wala kabiratan, yang besar, illa ahsaha, kecuali semua dicatat dan dipertanggungjawabkan. Jadi termasuk kedipan mata ini catat. Bahwa sekalian bawa mobil, di sampingnya ada istri, ya kan? Lalu depannya ada seorang gadis naik motor. Nah, lihat, nah, pandangan mata berkhianat akan dihisab. Ya, apa saja termasuk bersih tali hati, ya itu dicatat. Sekarang saat mahwa ini ada ibu bapak sekalian yang paling banyak bicara, Ustadz apa bapak ibu? Kalau Ustadz bicara hatinya diam atau bicara? Ibu-ibu bapak sekalian diam, hatinya diam atau bicara? Ya kan? Kalau diam tidur berarti ya. Itu pun dicatat. Dicatat. Anggap sepele lagi coba. Ada suudzon di situ. Ada husnuzon, ada ikhlas, ada riya, ada ridho, dicatat. Tidak ada yang dilewatkan, semuanya. Apalagi ikut-ikutan nyalain petasan, ikut-ikutan bakar-bakaran, ya. Apa enggak punya hati saat terjadi bantai di Palestina? Kita masih juga ada program tahun baru, keluarga booking ini hanya untuk hura-hura, ya. Jaga anak, ya, jangan sampai akidahnya tergerus. Yang paling mahal dalam hidup kita ini akidah, bahkan lebih mahal daripada hidup kita sendiri. Karena cukuplah dengan kesyirikan untuk kita menjadi penghuni neraka jahanam. Ya, amal apa saja kalau sudah kena syirik maka hapus, akan habitat amaluhum, semua amalnya terhapus. Nah ini jagalah, ya, jaga waktu, gunakan sebaik-baiknya. Libur ini bikinlah schedule-nya anak-anak kita liburan, sejak hari pertama ngapain, hari kedua terkait dengan murojaah hafalan, mengulang pelajaran, dakwah yang disampaikan, lalu penambahan materi ilmu apa, termasuk hiburannya. Jangan semuanya hiburan. Ya, saya rasa juga kalau hiburan terus juga kondisinya apa? Sekarang lagi sulit ekonomi, ya. Hiburan itu mahal tuh di Indonesia ini, ongkosnya dan lain-lain. Nah, itu yang penting saya ingatkan. Kemudian kalau ada program-program baik, ikutin lah untuk anak-anak kita, program-program keterampilan, super camp tahfiz kita ada di sini, super camp. Jadi mungkin bapak ibu berpikir anak saya nanti di mana ya bagi di sekolah. Nah sekarang masuk ke pesantren kilat. Super camp itu pesantren kilat. Kira-kira nanti kalau dia mondok beginilah gambarannya ketika ikut super camp itu, ya. Jadi sebelum sebenar-benarnya pesantren yang 6 tahun, ikuti dulu super camp yang 6 hari. Nah, karena dia cuma 6 hari, namanya pesantren petir, pesantren kilat. Disitulah gambarannya. Putuskanlah nanti apakah akan dipondokin ataukah tidak. Tapi dikasih pengalaman dulu pesantren kilat, ya. Bisa dipertimbangkan untuk di pondok ini untuk kelanjutannya atau pondok lain. Karena pergaulan anak-anak luar biasa di sekolah-sekolah kalau umum gitu. Mereka sudah kenal di sana itu pacaran, kenal narkoba, kenal minuman. Kalau merokok nggak usah tanya lagi lah. Pada merokok tuh SD jadi merokok. Kalau pacaran SD jadi pacaran. Ada Pak, anak kita yang masuk di sini pas 7. Pertanyaannya selalu pacaran aja kalau pengajian. Tapi untungnya pertanyaannya apa?
bagaimana taubat dari pernah pacaran di SD dulu? Alhamdulillah berarti. Ya, pengajar kita berhasil. Karena dia ingin taubat. Jadi anak kita yang mondok sekarang kelas 7 ini, saya nggak tahu pernah ikut atau bukan. Ya, dan kalau pengajian saya itu kan tanya jawab pakai kertas, nggak dikasih nama kan. Itu pertanyaan mereka banyak itu soal taubat dari pacaran waktu SD. Tapi bagus itu daripada mereka cari cara sendiri dan tanyain taubatnya gimana. Ini saya sampaikan masalah hukum rajam, hukum zin, hukum dera bagi berzina, surat An-Nur. Kebetulan pula memang tahfiz kita itu sedang surat An-Nur waktu itu ya. Banyak pertanyaannya, bagaimana cara muslimah berpakaian, bagaimana cara berinteraksi sosial kita perempuan. Nah itu di An-Nur dan alhamdulillah sudah khotam anak kita An-Nur. Kalau kita hitung dari awal, Al-Anfal juga sudah khotam. Jadi Al-Baqarah sekarang sudah sampai. Kalau sekarang sampai surat An-Naml. An-Naml itu tentang semut, tentang Nabi Sulaiman. Kalau di pondok mereka urut. Yang saya talaki tiap subuh. Saya udah talaki dari Al-Baqarah itu. Kalau Al-Baqarah itu zamannya Maliha, zamannya Ibad dulu. Al-Baqarah terus Ali An-Naml. An-Naml saya Al-Qasas ya. Al-Kabur. Bagi Ar-Rum, Luqman, Sajdah, Ahzab, Sabah, bagi sisa Fatir, Yasin, Al-Waqi'ah dan seterusnya. Nah ini ya silakan dipertimbangkan mana untuk melanjutkan anak kita dari sekarang sampai sekarang. Bisa diperbandingkan. Tapi untuk kita alhamdulillah apa yang kita sampaikan sudah kita penuhi. Dulu kayaknya mustahil membawa alumni ke Timur Tengah, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada yang S2, kemudian yang di sana juga berprestasi, bahkan tidak hanya kuliah, bisnis juga berhasil. Ada Pak Herman, ada Pulutri ada? Ada Pulutri, Pak Herman? Ada? Oh, bukan, ini bukan Sanset. Oh ini MB ya, MBST. Itu Bu. Itu anaknya sudah di Mesir mau selesai, Satpam, mau selesai tahun ini selesai S1. Sehari-harinya dia kerja, udah gajian 4 juta sebulan, kuliah dapat, penghidupan dapat, bahkan sudah dilamarkan untuk jadi pembimbing umroh, ya, pembimbing umroh dari sana. Terus yang kedua, baru-baru ini kita kirim 10 santri untuk studi. Ini bukan ngirim-ngirim aja, memang lulus, benar-benar lulus di tes oleh Kemenak. Yang berangkat tahun ini sekitar 1000-an, yang ikut tes itu 11 ribuan. Dan anak kita yang tes 9, yang lulus 10. Bukan 9 yang alumni kita, ada satu lagi santri yang dulu alumni kita sampai kelas 11, lalu kelas 12 dia keluar, tapi ikut tes lagi lulus juga, jadi 12, jadi 10. Nah, jadi sudah kita penuhi janji bahwa kita akan antarkan anak-anak sampai itu. Nah, yang tidak ke Timur Tengah tetap kuliah di PTIQ, di IQ ada, di PTIQ ada, di UIN ada. Itu berlevel semua itu. Dan sudah kita antarkan pula yang ke Mesir, ya, Eji itu sebatang kara. Kalau masih ingat ya, beliau silangkan neneknya umur berapa dulu, kelas 4. 6 bulan setelah datang neneknya meninggal pula. Nah, dulu yang tanggung jawab itu Ustaz Ali, atau lagi kita kemana. Sampai sekarang udah mau ke 1. Lagi yatim-yatim yang lain tahun ini juga ke Mesir. Sepertinya kalau kita berjuang, memang mungkin bisa, tapi agak berat kalau tanpa ada link ya. Anak yatim piatu bisa ke Mesir, anak satpam bisa ke Mesir. Dia saya sebut BSD itu bukan, iya beliau keamanan di BSD. Jadi ini sudah kita punya janji, dan tahun ini kita kembali akan mengirimkan santri untuk bertes ke Mesir. Nah inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menyamai materi Bu Nurul. Kalau tidak ya kurang-kurang dikit lah. Ya, ini namanya juga mendadak. Cuma saya sarankan kalau mau rutin hari Selasa tetap hadir, walaupun mungkin ini libur, tapi kita tidak libur.
silakan hadir di atas. Kajian kita tafsir pada intinya, tapi bisa berkembang dengan materi lain. Lebih seru-serunya kalau kemarin kita bicara tentang surga, tapi belum masalah kenikmatannya, yaitu tentang sebab-sebab masuk surga. Nah kan sudah ada sebab-sebabnya, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Pertemuan besok ini tentang kenikmatan surga. Ya, ibu-ibu boleh ajak suaminya kalau pengajian tentang kenikmatan surga. Bawa aja istrinya. Kalau bawa itu kenikmatan surga itu yang terbayang apa Pak? Nah, bidadari, bidadari, wa man adraka ma bidadari. Bidadari. Silakan nanti ya, hadir. Saya sudah ya, selesai ya. Saya keluar. Oh, ya. Enggak, kalau kamu dulu kan ada tanya jawab. Ada tanya jawab. Saya dipesan menurut satu saja. Tolong ingatkan ibu ya, kita sedang bangun di sana, bangun pondok. Itu kan dekat L. I-nya sudah I-nya. L ke sini. Kalau L-nya selesai, target ini selesai insya Allah tahun depan, MI akan pindah ke sini. Jadi itu untuk MI nanti. MI yang di Madinah ya. Mekah. Ya, itu yang Mekah nanti sekali sama Imam Sudais ke sini semua. Tiga lantai juga tuh L. Nah, dengan tapi saya belum rekomen juga, masih kita perhitungkan karena 3 lantai dengan jaminan keamanan karena SD, RMI kan. Yang tidak MI aja di mana tuh, ada yang lompat lantai 3, ada yang itu kan di TV. Berapa kita pakai jaring, pakai apa, pokoknya sebelum ditempatkan untuk anak MI, safety-nya kita jaga terus. Dan setelah terjamin baru pindah, kalau belum. Supaya nanti koordinasinya enak. Nanti di sana kita kosongkan untuk kepentingan lain. Dan di sini semua hijrah ke sini. Kalau selesai dekat L-nya, ya, karena bukan hanya siswa, guru-gurunya perlu diawasin juga. Ya, kalau di sana saya susah ngawasin. Kalau di sini kan saya gampang ngomelin kalau ada guru-guru yang macam-macam tiba-tiba pakai jilbab dililit kan, nah itu kena omel saya itu pasti itu. Dan lain-lainnya. Ya, ini tolong bantu. Kalau ada rezeki silakan. Ada brosurnya sudah dibagi, cuman itu brosurnya pembebasan lahan ya, sudah kita bebasin ke depan. Sekarang sedang pembangunan. Nah, silakan Bang. Kalau tidak bantu dengan doa, kalau masih ada temannya, ada orang kaya, ada yang punya dana, lalu dia lagi pusing buang duit kemana, lagi pusing ibu, lagi buang duit kemana, nah bisa direkomendasi di sini. Insya Allah bermanfaat, jadi amal jariah, dia kita berpahalanya dari bersedekahnya dan pahala dari produksi pahala di sana, baik dari yang beribadah, menuntut ilmu maupun amal-amal sosial lainnya, seluruhnya untuk yang berwakaf tanpa mengurangi pahala yang beramal. Silakan kebun, kejarlah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena saya sudah program ini sampai Ramadan, misalnya tidak akan berhenti karena Ramadan akan banyak saudara biasanya. Tapi ternyata tahun ini kita sudah kehabisan. Apakah nanti jeda dulu Januari sampai Februari, Maret puasa lanjut lagi, atau lanjut terus dengan utang? Nah, kalau pemborongnya minta bisa diutangin, kita utang dengan utang lanjut terus. Karena memang sudah habis, sudah habis ya untuk kelanjutan pembangunan beli sudah habis. Nah, kalau memang nanti ada rezeki orang, bisa kita lanjut terus. Sehingga pembangunan tidak berhenti. Tahun depan harapannya MI sudah bisa di gedung baru. Ya, insya Allah dengan standar keamanan yang sempurna, dan saya pun dekat di situ untuk sambil mantau setiap hari. Kalau di Mekah sana saya jarang ke sana. Ya. Yang paling kita khawatirkan di setiap lembaga pendidikan itu adalah yang pertama pembulian, yang kedua pelanggaran syariat, yaitu pacaran. Ini yang kita jaga yang terjadi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Allah memberi kemudahan kita semua, pada Bapak Ibu semua diberi rezeki yang berlimpah sehingga bisa beramal lebih luas lagi dan berbagi kepada yang dekat, termasuk saudara Palestina, ya, termasuk yang terdekat dengan kita. Untuk Qurani, silakan sebenarnya bisa bantulah, termasuk kalau belanjalah di pondok pesantren karena 50%
keuntungannya untuk peserta pondok, untuk para hafiz Quran, untuk gaji guru, alat tulis dan lain-lain yang jumlahnya setiap bulan tidak sedikit. Ya, dari Begimat, baik beras, minyak, sembako, makanan dan lain-lain. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.